Bapa, dalam nama Yesus, kami tundukkan hati kami sujud di kaki-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk hati yang Tuhan beri bagi bangsa kami, ya Tuhan Indonesia, ya Tuhan khususnya hari ini untuk Sumatera. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Kau berikan urapan yang baru, Tuhan berikan hati yang baru, roh yang baru untuk setiap kami ya Tuhan yang hadir ya Tuhan di menara doa ini. Aku minta ya Bapa di dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, berikan roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi daripada sorgawi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan, biarlah setiap kami semuanya dikuatkan, dibangkitkan kembali, dan Kau berikan pesan yang khusus buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Ya, shalom saudara, saya ingin bagikan dari satu kisah yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca, sudah pernah khotbahkan juga, yaitu dari Kejadian pasal 11. Masih ada Alkitabnya. Yuk kita baca ya, buka Alkitabnya ya Ibu Bapak ya. Ya, Alkitabnya dibuka. Kita akan lihat Kejadian pasal 11. Saya ingin ajak Ibu Bapak untuk baca sampai ayat yang ke-8. 8 ayat aja. Saya akan sharing secara singkat pesannya apa. Kalau kita buka Alkitab masing-masing, biar dapat remanya, karena tulisan yang diilhamkan oleh Allah, oleh Roh Kudus, ya kan, itu bisa bermanfaat sekali untuk kita masing-masing, untuk mengajar, mengoreksi. Yuk, sudah ketemu semua Ibu Bapak ya? Kejadian 11 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama. Mungkin yang lain mute, saya aja kali yang kedengeran suaranya. Kejadian 11 ayat 1. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Nah, ayat yang keempat ini penting nih. Juga kata mereka, marilah kita didirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Sebelum kita baca ayat yang kelima, Ibu Bapak, kita lihat di sini bahwa mereka tuh punya niatan, punya tujuan, punya rencana. Yaitu apa? Membangun sebuah kota. Yang kedua, mendirikan suatu menara untuk mencapai sorga. Ya. Yang ketiga, untuk memperoleh nama bagi diri mereka sendiri. Perhatikan yang ketiga nih. Yang keempat, supaya mereka tidak terserak atau berserak untuk tidak pergi sampai ke ujung bumi. Ada 4 tujuan, 4 sasaran. Kelihatan dari luar tidak ada dosanya sama sekali. Namun sesungguhnya ini amat menyesatkan. Jadi sesuatu yang sesat kan Pak, kelihatannya benar, tapi dibelokin dikit, itu jadi sesat gitu loh. Salah sama sesat kan katanya beda, bedanya jauh banget gitu loh. Ya kan? Tapi kalau bener sama salah, kita orang bisa bedain. Tapi kalau yang sesat ini kayak nampaknya bener. Nah ini lihat sini. Keempat ya sasaran. Namun sesungguhnya amat menyesatkan. Ini tuh merupakan rancangan jahat. Karena bertentangan dengan apa? Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Kita tahu kan bahwa kita ini nggak perlu membangun sebuah kota berdasarkan inisiatif kita.
Betul nggak? Karena Ibrani 11 ayat 10 katakan, kita ini menantikan kota yang pembangunnya, yang arsiteknya, yaitu Allah sendiri. Kota apa namanya? Yerusalem baru. Nah mereka mau dirikan kota. Yang kedua, kita tuh nggak perlu berusaha untuk menjangkau sorga. Lewat filsafat, ilmu pengetahuan, apapun, agama. Karena yang terbaik dari sorga, pencipta sorga, bumi, semua laut beserta istrinya sudah turun untuk menjangkau kita yang ada di bumi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Nah ini kan 4 tujuan ini tuh sampai hari ini tuh ada di badan setiap orang yang belum diselamatkan. Nah ini kita menara doa, ini kan kita mau perangin 4 ini nih, konsep ini. Yang ketiga, kita tuh nggak perlu cari nama. Betul nggak? Kita ya kan? Karena tidak ada nama lain yang lebih besar daripada nama Yesus Kristus. Tuhan bagi semua. Kita nggak usah cari nama, kita pakai aja nama Yesus. Nama itu yang nama yang berkuasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, kan mereka tujuannya bikin satu kota, bikin menara, supaya mereka nggak berserak. Sedangkan amanat agung bilangnya apa? Kita harus pergi sampai ke ujung bumi. Jadi kita lihat di sini ibu bapak nih, lihat nih. Jadi kita nih sebagai hamba Tuhan, sebagai pendoa, benar-benar kata kuncinya adalah kita harus ngerti yang namanya Alkitab, firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang bagaimana nanti kita akan lihat. Firman Tuhan yang diilhamkan oleh Allah. Tulisan Alkitab yang diilham, baru kita, oh iya. Terus ayat yang kelima kita baca, kita lihat, perhatikan di sini. Ini 4 tujuan mereka buat Tuhan sesat, bertentangan dengan rencana Tuhan buat manusia. Yang kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Ayat yang keenam, dan ia berfirman, perhatikan ibu bapak yang keenam, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat 6 ibu bapak coba garis bawah ini. Coba lihat di sini, ini luar biasa. Ya kan? Rupanya ada Tuhan mau ngomong gini. Kalau ada 3 faktor dikombinasikan, ya kan? Maka orang-orang ini tidak akan terkalahkan. Faktor pertama Tuhan bilang apa? Ini barulah permulaan usaha mereka. Bicara tentang apa? Visi, rencana, sasaran, tujuan yang jelas. Yang kedua, mereka ini satu bangsa. Bicara tentang apa? Unity. Yang ketiga, mereka ini satu bahasa. Ini bicara tentang apa? Komunikasi. Jadi kalau ada visi, ada unity, ada komunikasi, Tuhan bilang tidak ada rencana mereka yang tidak terlaksana. Jadi 3 kekuatan hebat yang mereka miliki orang Babel. Sehingga Tuhan sendiri yang turun. Dia nggak bilang aku loh. Ayat 7 coba ibu bapak perhatikan di sini. Baiklah kita, kaknya huruf besar. Di sini Allah, Tritunggal Allah, ya kan turun. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana. Apa? Yang dikacaukan bukan visi. Yang dikacaukan bukan unity-nya, tapi apa? Bahasa. Ya kan? Bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ayat 8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu gagal. Jadi ibu bapak yang kasih dalam Kristus, inilah pola Alkitab yang dijiplak abis oleh siapa? Oleh musuh, oleh iblis. Pasti setiap kita punya visi. Kita mau berusaha untuk unity. Tapi iblis berusaha yang dia ciplak apa saudara? Untuk supaya visi ini tidak terlaksana, tidak ada unity, yang ada perceraian, perpecahan, maka yang dikacaukan adalah apa? Bahasa. Bahasa, yaitu komunikasi.
ketika Tuhan kacaukan komunikasi mereka, rencana mereka gagal. Nah, hari ini ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, kalau komunikasi kita entah dengan orang di rumah, entah sesama pelayanan itu kacau, dampak selanjutnya terjadi perselisihan, perpecahan, hancurnya kesatuan, maka visi tidak terlaksana. Nah, oleh karena itu pada waktu pencurahan Roh Kudus di loteng atas, ya kan, kita bisa melihat bahwa Tuhan tuh pada waktu Tuhan mau, ya kan, mengubah seorang, dia ubah bahasanya dulu, ya kan saudaraku. Kisah 2, ya kan, mereka, ya kan, Roh Kudus, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa lain, ya kan, seperti yang diberikan Roh Kudus. Nah, jadi ini bahasa apa nih, bicara tentang apa? Bahasa iman, bahasa pengharapan, bahasa kasih. Nah ini ya bahasa roh, ya jelas itu kan yang nyatukan kita. Tapi keluarnya dari bahasa roh adalah bahasa iman, bahasa pengharapan, bahasa kasih. Jadi message-nya hari ini adalah, saya percaya ibu bapak saudara, kalau kita satu bahasa, kita bisa duduk bareng, unity. Lalu kita duduk bareng, tetapkan visi kita ini apa. Kayak tadi, kita semua punya bahasa yang sama. Lewat Zoom meeting ini kita kumpul jam 4, ya kan? Lalu kita runding, lalu host Andreas bilang, yuk kita doa untuk Sumatera, semua unity untuk Sumatera. Tujuannya adalah apa? Supaya terjadi penuaian jiwa, lawatan Tuhan untuk Sumatera. Amin. Prakteknya adalah seperti ini, ibu bapak, jaga komunikasi. Komunikasi kan unsurnya, ya ini dari komunikasi inilah. Perlu adanya waktu, perlu adanya saling percaya. Yang namanya komunikasi perlu namanya time dan trust. Dampak dari komunikasi yang terus intens, muncul yang namanya intimacy, keintiman. Kita kan komunikasi kita kan yang ininya kemana? Ke Tuhan kan. Kita perlu yang namanya keintiman. Makin intens kita berbicara dengan seseorang, maka kita semakin dekat kita dengan dia. Semakin kenal dia, bukan cuma reputasinya, tapi karakternya, sifatnya kita tahu. Makin intens kita, makin intim kita sama Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, bukan cuma reputasi Tuhan, tapi juga sifat dan karakter Tuhan. Kita percaya, dia Tuhan yang bisa dipercaya, dia Tuhan yang bisa diandalkan. Nah ini penting, keintiman selalu menghasilkan apa ibu bapak? Selalu menghasilkan terobosan, menghasilkan mujizat. Makanya istilah keintiman selalu bicara apa? Perlunya ada fokus, konsentrasi. Matius 6 ayat 6 Tuhan pada waktu, kalau kamu mau berdoa, tutup pintu. Tutup pintu. Ya kan? Kita juga lihat ketika seorang janda seorang nabi bisa mengalami mujizat keuangan, terobosan keuangan. Perintah Nabi Elisa adalah sebelum kamu tuangkan minyak ke dalam bejana kosong, tutup pintu. Sebelum Nabi Elisa mendoakan janda Sunem yang mati, dia tutup pintu. Ini bicara tentang apa? Ini tentang keintiman. Komunikasi yang fokus, yang konsentrasi. Jadi saya percaya bahwa komunikasi menghasilkan keintiman. Keintiman menghasilkan apa? Terobosan, mujizat. Keintiman itu perlu proses. Proses apa? Waktu dan saling percaya. Ini yang kata kuncinya, pesennya kita mau. Kalau Indonesia ya, satu bangsa ini punya satu bahasa. Misalnya Pak Presiden bilang harus tegak lurus dengan Presiden. Saudaraku, itu kalau udah satu bahasa, semuanya unity, duduk, tujuannya apa? Saya yakin ya saudara, Indonesia memang mengalami penurunan dari pertumbuhan ekonomi. Kita berdoa supaya tidak mengalami yang namanya resesi. Kan dua hal yang berbeda. Penurunan pertumbuhan berbeda dengan resesi. Kita belum masuk dalam resesi, kita doa. Ya kan, kita sama-sama di dalam doa. Saya percaya
Karena doa membuktikan kita menghormatin Tuhan, doa membuktikan kita mempercayai Tuhan, doa membuktikan bahwa di mata Tuhan tuh kalau kita suka doa, kita ini rendah hati. Kita merindukan perubahan, kita merindukan masa depan. Pesannya itu aja sih, sebenarnya nggak banyak. Intinya adalah kita harus tahu ada 3 kekuatan. Jangan sampai yang namanya komunikasi ini hancur. Komunikasi kita tidak ada. Komunikasi dengan Tuhan harus menghasilkan keintiman dengan Tuhan. Keintiman akan menghasilkan, wah banyak perkara-perkara hebat. Saudaraku, keajaiban-keajaiban. Ya kan, komunikasi dengan kita sesama para pendoa, para pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, sesama anak bangsa. Ini penting, komunikasi yang harus menghasilkan unity. Ya kan, unity yang menghasilkan visi. Itu harus kita harus bolak-balik ke situ. Kita doa yuk, saya tutup pesan ini, kita doa sama-sama. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau wahyukan firman-Mu ini ke dalam setiap hati hamba-hamba-Mu ini, para pendoa, supaya doa-doa kami jadi doa-doa yang lebih efektif, doa-doa yang penuh dengan kuasa. Biarlah Engkau ubah kami Tuhan, Kau basuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, biarlah ya Tuhan, kami mau bertumbuh, makin mahir dalam berkomunikasi, sehingga menghasilkan keintiman, dan kami tahu keintiman menghasilkan kelegaan, rest. Di mana ada kelegaan, ada tenangan, ada damai sejahtera, di situ Allah akan turut bekerja. Allah akan turut bekerja. Ada satu unity bersamaan, unity dengan Tuhan. Dan kami percaya bangsa ini diselamatkan. Bangsa ini diselamatkan. Bangsa ini dilindungi. Bangsa ini ya Tuhan, kami berdoa Indonesia. Tuhan tidak akan masuk dalam resesi. Tuhan, kami berdoa ada pertumbuhan ya Tuhan, kebangkitan ekonomi atas Indonesia. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan Indonesia. Sembuhkan Indonesia Tuhan, biar pandemi ini berlalu. Pakai setiap kami para pendoa, pakai kami Bapa. Di dalam nama Yesus, urapi kami dengan urapan yang baru selalu ya Tuhan. Tuhan, berikan kami hikmat tuntunan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat-Mu turun di setiap hamba-Hamba-Mu yang ada di Zoom ya Tuhan, di Zoom meeting ini. Di dalam menara doa ini, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Makasih Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.